Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu lagi bersama Ustadz Kis dalam rangka belajar bersama. Walaupun lewat udara, nggak ketemu muka, nggak ketemu wajah, nggak masalah. Yang penting belajar. Manusia merdeka, belajar di mana saja. Oke dah, kita mulai saja belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sudah sarapan dan sudah mengerjakan aktivitas ibadah lainnya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah dan barokah. Tapi ingat nih, ada sponsor dari pemerintah nih. Iklan dari pemerintah, wajib pakai masker walaupun kalian di rumah. Karena siapa tahu itu ya, kita diincar oleh virus corona. Tapi kalau kalian jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang sehat, minum vitamin, insya Allah akan sehat selalu. Oke? Baik, ya kalau kemarin kita sudah belajar bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, apalagi itu? Nah, kayaknya sudah ya, perkalian terakhir kemarin. Nah, sekarang agar lebih refresh, lebih itu kembali fresh, kembali segar ingatan kita. Coba yuk, coba, jangan malu-malu. Ayo dicoba ini, latihan soal dulu dah, biar kita paham apa yang sudah dipelajari. Iya, ini dia. Soal pertama terkait dengan materi kita kemarin, yaitu perkalian bilangan bulat. Itu lihat tuh, ada soal kita disuruh menghitung. Ya, menghitung negatif 2 dikali 13 dikali dalam kurung 5. Itu coba. Berapa kira-kira? Jawabannya A, B, C, atau D? Ya, coba itu. Kira-kira gimana? Pakai apa? Cluenya pakai komutatif. Iya, dipindah-pindah aja posisinya. Ya, negatif 2 kali 5, 10. Negatif 10 dikali 13. Apa jawabannya, udah tahu ya? Iya, pasti negatif. Iya, negatif 130. Itu jawaban yang benar. 2 kali 5 kan 10, kali 13 130, tapi negatif. Mudah-mudahan sudah paham ya. Dari sini kita coba lagi nih soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Hitung jika negatif 10 dikali negatif 4 kali 2. Ayo, ini hanya nilainya lebih kecil dan gampang perkaliannya. Ada negatif 2. Berarti negatif kali negatif positif. Ya, berarti jawabannya positif. Berapa jawabannya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Oke, lanjut saja. Jawabannya adalah positif 80. Oh, kok bisa, Ustadz? Lah iya, 4 kali 2 kan 8. 8 kali 10, 80. Karena negatifnya ada 2. Negatif kali negatif berarti positif. Gampang toh, gampang. Gampang banget. Terakhir nih soal nih untuk refresh biar paham. Nah tuh soalnya, jangan dilihat angkanya,
Dilihat proses pengerjaannya ya. Ada negatif, kali negatif, kali lagi negatif. Negatif kali negatif, positif. Dikali lagi, negatif. Berarti jawabannya negatif, jangan mikir yang lain. Ya, minus, negatif minus sama aja. Jadi, di situ ada yang minus. Nah, tinggal dikalikan baik-baik. 2 kali 2, 4. 4 kali 7, 28 tambah 0. Positif. Berarti negatif kali positif, negatif. Nah, jawabannya kira-kira udah tahu? Ya betul, negatif 280. Nah, kesimpulannya apa dari 3 soal itu? Soal pertama kan negatifnya 1, berarti jawabannya negatif gitu ya. Kalau soal kedua negatifnya 2, betul. Berarti negatif kali negatif positif. Nah, soal terakhir ini negatifnya ada 3. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, iya negatif atau minus. Jawabannya pasti minus. Tinggal dikalikan angkanya. Gitulah kira-kira kalau mengalikan atau operasi hitung perkalian bilangan bulat. Tapi tetap dilatih dengan baik. Kalau ada soal, banyak tuh soal di buku itu, kerjakan. Jangan didiemin saja. Ya, kasihan tuh soalnya, nganggur. Baik-baik, itu baru awal. Awal, belum mulai nih pelajarannya. Nah, pelajaran sesungguhnya tadi Ustadz sudah sampaikan, yaitu tentang apa? Pembagian. Karena ini menyangkut materi bilangan bulat, maka ini kita coba menelaah, memahami, mencerna, menyimak apa itu pembagian bilangan bulat. Sekarang pengertian pembagian apa? Pembagian artinya adalah kebalikan dari apa? Perkalian, betul. Jadi secara umum jika ditulis pembagian itu seperti ini. A dibagi B sama dengan C. Ustadz ulangi ya, A dibagi B sama dengan C. Nah, ketika ditulis secara perkalian akan menjadi seperti ini. B dikali C sama dengan A. Aduh Ustadz, kok tambah bingung ini? Iya, karena kalian belum paham. Ini kita kasih coba. Ya, kita tulis lagi. Ya, tulis lagi nih. A, perhatikan baik-baik. Dibagi B. Nah, sama. Kalau tadi titik 2, ini ada pernya. Ya, sama. Pembagiannya sama. Ini A per B sama dengan A titik 2 itu bagi, sama aja pembacaannya, dibagi sama dengan apa? C. Nah, ternyata itu juga bisa ditulis pernyataan tersebut dengan jalan mengalihkan. Bagaimana bentuknya? Iya, B kali C sama dengan A itu. Kalau masih belum paham, ntar lagi ada contohnya, jangan khawatir. Ya. Nah, kalau kemarin perkalian sifat-sifatnya ada. Nah, pembagian sama. Sifat-sifatnya itu juga ada. Operasi hitungnya itu punya sifat-sifat. Yang pertama tidak bersifat tertutup. Kalau perkalian bersifat tertutup. Kalau pembagian tidak tertutup sifatnya. Contoh nih, 13 udah dibagi berapa? 2. Hasilnya berapa? 6,5. Lihat tuh, diteliti tuh. 13 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Nah, muncullah hasilnya 6,5. Ternyata 6,5 itu bukan
bukan bilangan bulat. Bilangan apa itu? Nanti akan kita pelajari. Ya, akan kita pelajari dengan baik. Tapi yang pertama ini artinya pembagian itu bersifat tidak tertutup. Hasilnya bukan bilangan bulat. Ya, gitu aja dah. Lanjut, apa sifat pembagian berikutnya dalam operasi hitung pembagian? Yaitu tidak bersifat komutatif. Tidak bersifat komutatif. Apa itu komutatif? Posisinya dipindah. Nih coba nih, biar nggak bingung, biar lebih mantap. Lihat contohnya nih, biar tahu. Ya. Coba lihat, 15 dibagi -3. Ya, hasilnya minus atau negatif 5. Kalau berlaku hukum komutatif, hasilnya harus sama. Tapi coba lihat tuh. Negatif 3 atau -3 dibagi 15. Hasilnya berapa? Iya, 1/3. Ternyata beda kalau pembagian itu. Jadi tidak berlaku komutatif. Ya. Lanjut sifat-sifat berikutnya. Ya. Sifat-sifat berikut dari operasi hitung pembagian bilangan bulat adalah pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0. Artinya jika bilangan bulat dibagi 0, maka tidak terdefinisi. Artinya enggak ada jawabannya. Gampangannya begini, 15 permen dibagi 0 orang. Nah, ada jawabannya enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak ada jawaban. 15 telur dibagi 0 orang. Ya enggak ada jawabannya. Jadi tidak terdefinisi. Artinya tidak ada jawaban. Oke, lanjut. Sifat-sifat yang berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat oleh 0. Ya, jika ada 0 dibagi dengan bilangan bulat, pasti jawabannya 0. 0 dibagi bilangan bulat. Bilangan apa aja? Jawabannya langsung 0. 0 dibagi 1 juta. 0. 0 dibagi 500.000. 0. Ya, gitu ya ceritanya. Ya. Itu sifat-sifat pembagian. Ada 4 ya. Walida harus hafal dan hafal. Lanjut. Kita coba operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya. Bilangan operasi campuran bilangan bulat. Jadi ya. Jadi kenapa sampai campuran? Iya, karena kita sudah belajar pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Bagaimana kalau dicampur menjadi satu soal dalam kondisi satu soal? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah campuran berbagai operasi hitung, maka ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Dan kalian harus paham ini aturan-aturannya. Yang pertama nih, apa aturan yang pertama ketika operasi hitung campuran? Katakanlah bagi, kali, tambah, kali lagi, bagi lagi. Gimana caranya? Nah, yang pertama nih aturannya. Ya. Jika ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, itu artinya setara, seimbang, sejajar. Dan jika ada campurannya, penjumlahan, pengurangan, atau pengurangan, penjumlahan, dimulai pengerjaannya dari kiri. Dari kiri dulu. Diselesaikan soal-soalnya dari kiri. Jika ada persoalan atau soal-soal matematika
hitung campuran hanya pengurangan dan penjumlahan atau penjumlahan atau pengurangan. Pengurangan dulu, lalu penjumlahan. Dari kiri pokoknya. Ya, yang kedua, operasi hitung perkalian itu sejajar setara dengan apa? Pembagian. Dan tingkatannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi dikerjakan pembagian atau perkalian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Itu maksudnya jika dalam satu soal ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan dalam satu soal itu dikerjakan yang pembagian dan perkaliannya lebih dahulu. Ya, yang terakhir, jika ada dalam tanda kurung, maksudnya kurung buka, kurung tutup, itu dikerjakan terlebih dahulu sehingga memudahkan proses operasi hitung dalam soal. Biar nggak bingung nih, biar nggak bingung atau ribet dan sebagainya, coba kita ngebahas nih. Ada contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Berapa hasilnya? Berapa kira-kira? Iya, dikerjakan dari kiri. Berarti caranya bagaimana? Betul, 12 kali negatif 7. Nah, itu dari kiri. Hasilnya berapa itu? 12 kali negatif 7 positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif 84. Nah, dilanjutkan ya, negatif 16 dibagi negatif 2. Berarti negatif 16 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif, minus dibagi minus, hasilnya plus. Iya, betul. Plus berapa? Ya, plus 8. Setelah itu dijumlahkan karena memang soalnya ditambah negatif 84 ditambah 8. Negatifnya lebih besar, pasti hasilnya negatif 76. Nah, tuh cara-caranya begitu ya, dikerjakan dari kiri dahulu. Karena ada perkalian dan pembagian, itu setara. Karena setara dari kiri. Gitu kan. Nah, biar lebih paham, kita coba nih contoh yang kedua. Nah, tuh pembagian terlebih dahulu. Negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang 7 kali negatif 4. Berapa hasilnya? Sama seperti tadi dari kiri. Negatif 15 dibagi negatif 3. Berapa hasilnya? Ya, 5. Lalu dikurangkan 7 dikali negatif 4. Negatif, karena positif kali negatif, negatif 28. Selanjutnya apa? Dikurangkan, memang soalnya kurang. Ya, sehingga 5 kurang negatif 28. Nah, tuh ada negatif double, artinya positif. Berarti 5 tambah 28. 33. Iya, memang. Ya, begitu caranya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Agar ketika ada soal, pelan-pelan, tentu saja langkah-langkahnya tiru seperti Ustadz. Nanti kalau sudah paham, boleh langsung dijawab.
Ya, nah nih, biar agar lebih mengena nih belajar kita hari ini, kita coba. Ya, nih ada tugas nih. Kalau sudah ada tugas, cepet-cepet dicatat, dikerjakan, kirim ke classroom atau WA-nya Ustadz Kis. Nanti kalau belum paham, diskusikan dengan teman, orang tua. Masih belum bisa, kontak aja langsung Ustadz Kis. Insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan. Ada berapa soal tuh? Hanya 4. Ya, sehingga kalian bisa mengumpulkannya saat apa? Iya, pelajaran matematika hari Rabu depan dikumpul. Ustadz, saya sudah selesai nih, boleh dikumpul duluan? Boleh. Akan mendapatkan tambahan nilai, jangan khawatir. Tetap semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan kondisi gimana pun. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalau kesimpulannya bahwa jika umur kita bertambah, ya, maka sebenarnya jatah hidup kita di dunia itu berkurang. Jika diberikan berlipat-lipat kenikmatan, jangan lupa, berlipat-lipat itu artinya berkali-kali. Jangan lupa dibagi. Ya, itu adalah rahasia matematika dari Allah, ya. Jika kenyataannya umur kita bertambah, maka sejatinya adalah jatah hidup kita di dunia berkurang. Jika berkali-kali nikmat Allah kita diberikan oleh Allah, nikmat kita dari Allah kita dapat, maka seharusnya dibagi. Tetap semangat, belajar yang baik, tugas dikerjakan dengan langkah-langkahnya, sehingga kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah sehingga bisa membahas tuntas materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia merdeka, belajar di mana saja.